Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah rapel gaji yang telah lama ditunggu-tunggu akan segera cair atau apakah masih ada kendala yang membuat pencairannya tertunda. Banyak pensiunan yang membuka rekening bank setiap hari melihat saldo dan berharap dana rapel sudah masuk, namun kenyataannya belum juga terlihat. Situasi ini wajar menimbulkan rasa cemas, terutama bagi mereka yang mengandalkan gaji pensiun untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya hidup, kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Hal pertama yang perlu dipahami adalah rapel gaji pensiun bukanlah bonus atau hadiah, tetapi hak yang timbul akibat adanya penyesuaian atau kenaikan gaji yang berlaku surut. Jadi setiap selisih gaji yang belum dibayarkan dari bulan-bulan sebelumnya akan dibayarkan ketika mekanisme resmi berjalan. Dengan pemahaman ini, setiap pensiunan dapat menempatkan rapel sebagai hak yang seharusnya diterima, sehingga bisa merencanakan penggunaannya dengan bijak. Meskipun kebijakan rapel telah ditetapkan, proses pencairannya tidak selalu dilakukan secara serentak. Ada pensiunan yang menerima rapel lebih awal, sementara yang lain masih menunggu karena perbedaan status administrasi, kelengkapan dokumen, atau validasi data di sistem Taspen. Kondisi ini seringkali menimbulkan pertanyaan dan kebingungan, tetapi semua ini merupakan bagian dari mekanisme resmi untuk memastikan dana sampai kepada pihak yang berhak dengan jumlah yang tepat dan tidak ada kesalahan pencairan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu perlu mengetahui peran PT Taspen. Taspen berfungsi sebagai pengelola dana pensiun dan menjalankan proses administrasi serta pembayaran. Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan kenaikan gaji atau rapel karena semua keputusan tersebut berada di tangan pemerintah. Artinya, Taspen hanya menyalurkan hak yang telah ditetapkan secara resmi. Tanpa payung hukum dari pemerintah, Taspen tidak dapat mencairkan rapel atau menaikkan gaji secara sepihak. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban administrasi dan kepastian hukum bagi seluruh pensiunan. Pemerintah juga menegaskan bahwa tanggal 10 Januari 2026 menjadi rujukan resmi untuk penyelesaian administrasi dan pencairan rapel. Semua informasi sebelumnya yang beredar, misalnya mengenai pencairan akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026, perlu diseragamkan agar pensiunan tidak terjebak pada perbedaan tanggal. Dengan adanya acuan tanggal resmi, semua proses administrasi, verifikasi data, dan pencairan dana akan dilakukan secara sistematis, sehingga setiap penerima mendapatkan haknya sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya, mari kita bahas kategori pensiunan yang mungkin belum menerima rapel. Ada beberapa alasan mengapa sebagian pensiunan belum mencairkan haknya. Pertama, ada pensiunan yang belum melakukan autentikasi data melalui aplikasi resmi Taspen. Autentikasi ini wajib dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa data masih valid dan penerima aktif. Kedua, ada kendala administrasi seperti dokumen belum lengkap atau data belum sinkron antar sistem. Ketiga, pensiunan yang meninggal sebelum rapel dicairkan tetap memiliki hak, tetapi dana akan dialihkan kepada ahli waris sesuai aturan yang berlaku. Keempat, pensiunan yang sedang melakukan mutasi pembayaran atau mengganti rekening juga akan mengalami penundaan hingga data baru diverifikasi sepenuhnya. Bapak dan Ibu, semua tahapan ini menunjukkan bahwa rapel gaji pensiun adalah hak yang dijamin, bukan sesuatu yang bisa hilang. Penundaan terjadi karena sistem bekerja untuk memastikan keamanan dan akurasi pembayaran, bukan untuk mempersulit. Oleh karena itu, sangat penting bagi pensiunan untuk tetap tenang, memantau status data mereka, dan memastikan semua informasi administrasi telah diperbarui dengan benar. Selanjutnya, terkait dengan besaran rapel, setiap penerima memiliki jumlah yang berbeda. Besaran ini tergantung pada golongan terakhir, masa kerja, pangkat, serta jenis pensiun masing-masing individu. Oleh karena itu, membandingkan jumlah rapel dengan pensiunan lain tidak relevan dan sering menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu. Fokus sebaiknya pada hak sendiri, memastikan data administrasi valid, dan merencanakan penggunaan rapel secara bijak. Bapak dan Ibu juga perlu memahami pentingnya mengandalkan informasi resmi.
Banyak kabar beredar di media sosial atau grup WhatsApp yang terdengar meyakinkan tetapi belum tentu benar. Untuk memastikan keamanan hak, setiap pertanyaan dan klarifikasi harus dilakukan melalui kantor cabang Taspen, aplikasi resmi, atau pengumuman pemerintah. Dengan begitu, pensiunan mendapatkan informasi yang valid, mengurangi risiko salah paham, dan memastikan hak diterima dengan tepat. Selain itu, rapel gaji pensiun memiliki peran besar dalam kesejahteraan pensiunan. Dana ini sering digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan rutin, perbaikan rumah, kebutuhan keluarga, atau kebutuhan lain yang telah tertunda. Dengan perencanaan yang tepat, rapel tidak hanya membantu saat ini, tetapi juga memberikan ketenangan jangka panjang. Penting untuk membagi penggunaan dana secara bijak, sehingga tidak habis sekaligus dan tetap ada cadangan untuk kebutuhan mendesak di masa depan. Pemerintah juga menegaskan bahwa penyesuaian gaji pensiun bukan keputusan tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan evaluasi regulasi, harmonisasi aturan, dan perhitungan fiskal negara. Semua tahapan ini dilakukan agar kebijakan tidak menimbulkan masalah di masa depan, menjaga stabilitas keuangan negara, dan memastikan hak pensiunan tetap terlindungi. Dengan pemahaman ini, pensiunan bisa lebih sabar menunggu pencairan dan menghindari kekhawatiran akibat informasi yang simpang siur Bapak dan Ibu. Selain memahami hak dan besaran rapel, penting juga mengetahui proses administrasi yang menjadi dasar pencairan. Setiap pensiunan harus memastikan data pribadi, status pensiun, dan rekening bank sudah tercatat dengan benar di sistem Taspen. Ketika data tidak lengkap atau ada perubahan yang belum diperbarui, sistem otomatis menunda pencairan hingga informasi valid. Hal ini termasuk langkah keamanan agar dana tidak salah salur dan tetap sesuai dengan hak masing-masing. Misalnya, perubahan alamat rekening, nomor rekening, atau status pensiun harus segera dilaporkan ke kantor Taspen agar tidak terjadi keterlambatan pencairan. Selanjutnya, mengenai prosedur verifikasi data, PT Taspen telah membuat beberapa tahapan untuk memastikan keakuratan. Pensiunan yang belum melakukan autentikasi data wajib segera mengikuti prosedur tersebut. Proses autentikasi ini biasanya melibatkan pengecekan identitas, data pribadi, status pensiun, dan dokumen pendukung lain. Setelah data valid, sistem akan menandai status penerima sebagai aktif dan pencairan rapel dapat dilakukan sesuai jadwal. Bagi pensiunan yang belum melakukan langkah ini, rapel belum bisa dicairkan meskipun kebijakan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu juga perlu mengetahui bahwa rapel gaji pensiun memiliki beberapa kategori penerima tergantung kondisi masing-masing. Ada pensiunan yang langsung menerima rapel setelah verifikasi data selesai, ada yang menunggu perbaikan dokumen, ada yang dalam proses mutasi rekening, dan ada yang haknya dialihkan ke ahli waris karena meninggal dunia sebelum pencairan. Semua kategori ini diatur secara resmi untuk memastikan tidak ada hak yang hilang, tetapi penundaan terjadi demi keamanan administrasi dan akurasi pembayaran. Kemudian, mari kita bahas rapel sebagai hak yang dijamin secara hukum. Meskipun banyak kabar simpang siur beredar di media sosial, penting diketahui bahwa hak pensiunan atas rapel tidak bisa dihapus begitu saja. Pemerintah telah menetapkan kebijakan penyesuaian gaji secara resmi dan Taspen hanya menyalurkan hak tersebut. Setiap penundaan bukan karena kesalahan pensiunan, melainkan karena proses administrasi yang harus dilalui. Hal ini penting dipahami agar Bapak dan Ibu tidak merasa khawatir atau kehilangan hak secara tidak adil. Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita bahas tanggal penting pencairan rapel, yaitu 10 Januari 2026. Tanggal ini menjadi acuan resmi untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi, verifikasi data, dan pencairan dana. Dengan adanya tanggal resmi ini, pensiunan memiliki kepastian bahwa proses tetap berjalan dalam koridor yang sudah ditetapkan. Setiap tahapan, mulai dari validasi data hingga transfer ke rekening, dilakukan secara sistematis agar dana rapel sampai kepada penerima yang berhak. Penting bagi pensiunan untuk tidak terjebak pada informasi sebelumnya yang menyebut tanggal berbeda, karena itu bisa menimbulkan kebingungan. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa besaran rapel berbeda untuk setiap penerima. Hal ini karena perhitungan rapel didasarkan pada golongan terakhir, masa kerja, pangkat, dan jenis pensiun. Oleh karena itu, nominal rapel antara satu pensiunan dengan pensiunan lain tidak sama.
Seringkali pensiunan membandingkan jumlah rapel dengan orang lain, padahal perbedaan ini wajar dan sudah sesuai aturan. Fokus yang tepat adalah memastikan hak sendiri diterima sesuai data dan peraturan yang berlaku, serta merencanakan penggunaan dana dengan bijak. Selanjutnya, mari kita bahas peran PT Taspen dalam proses pencairan. Taspen bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh proses administrasi dan memastikan dana sampai ke rekening pensiunan dengan tepat. Ini termasuk verifikasi data, sinkronisasi sistem, dan memastikan tidak ada kesalahan penyaluran. Peran Taspen sangat penting karena jumlah pensiunan yang harus dilayani sangat besar dan kesalahan sekecil apapun bisa berdampak luas. Dengan sistem yang diperbarui dan prosedur yang jelas, diharapkan pencairan rapel berjalan lancar dan setiap penerima mendapatkan haknya secara akurat. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, rapel gaji pensiun sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Banyak pensiunan menggunakannya untuk membayar biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, dan membantu keluarga. Dengan perencanaan yang tepat, rapel menjadi tambahan yang sangat berarti. Namun perlu diingat bahwa rapel bukan uang tambahan yang sifatnya tidak pasti. Rapel adalah hak yang sudah diatur pemerintah dan Taspen menyalurkannya sesuai prosedur resmi. Oleh karena itu, kesabaran menjadi kunci agar dana tersebut benar-benar bisa diterima dan digunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, penting juga memahami prosedur bagi pensiunan yang belum menerima rapel. Pertama, pastikan data di sistem Taspen sudah lengkap dan valid. Kedua, lakukan autentikasi melalui aplikasi resmi. Ketiga, jika ada dokumen yang kurang atau status rekening berubah, segera laporkan ke kantor Taspen. Keempat, bagi pensiunan yang telah meninggal, pastikan ahli waris sudah melengkapi dokumen untuk pencairan hak. Semua langkah ini bertujuan agar hak pensiunan tetap terlindungi dan tidak ada dana yang tertunda karena kendala administrasi sederhana. Selain itu, Bapak dan Ibu perlu menghindari informasi tidak resmi. Banyak kabar beredar di WhatsApp atau media sosial tentang rapel, tetapi belum tentu benar. Beberapa informasi menyebut tanggal pencairan atau nominal tertentu yang tidak sesuai aturan resmi. Untuk itu, selalu cek informasi melalui kantor Taspen, aplikasi resmi, atau pengumuman pemerintah. Dengan cara ini, pensiunan bisa tetap tenang dan yakin bahwa haknya aman. Selanjutnya, mari kita bahas tujuan pemerintah dalam penyesuaian gaji pensiun. Pemerintah tidak menetapkan kebijakan ini secara sembarangan. Semua proses melibatkan evaluasi regulasi, harmonisasi aturan, dan pertimbangan fiskal. Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan tetap menjaga stabilitas keuangan negara. Dengan pemahaman ini, pensiunan dapat menempatkan rapel gaji sebagai hak yang sah dan tidak perlu khawatir tentang keamanan pembayaran. Bapak dan Ibu, selain memahami mekanisme dan besaran rapel, penting juga mengetahui strategi penggunaan dana secara bijak. Rapel bisa digunakan untuk membayar kebutuhan mendesak, menabung untuk biaya kesehatan, atau memperbaiki rumah yang tertunda. Dengan perencanaan yang tepat, dana rapel tidak hanya membantu saat ini, tetapi juga memberikan ketenangan jangka panjang. Fokus sebaiknya pada kebutuhan pribadi dan keluarga, bukan pada informasi atau spekulasi yang beredar di luar sana. Bapak dan Ibu, setelah memahami dasar hukum dan tanggal resmi pencairan rapel, kita perlu membahas kategori pensiunan yang menjadi penerima rapel. Tidak semua pensiunan bisa langsung menerima rapel pada hari yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan, ada beberapa kategori yang memengaruhi waktu pencairan. Kategori pertama adalah pensiunan yang data administrasinya sudah lengkap dan valid. Pensiunan dalam kategori ini biasanya langsung menerima rapel setelah sistem Taspen melakukan proses pencairan otomatis. Selanjutnya, kategori kedua adalah pensiunan yang datanya masih memerlukan perbaikan. Misalnya, dokumen belum lengkap, status rekening belum diperbarui, atau perubahan alamat yang belum dicatat. Proses ini biasanya membutuhkan beberapa hari hingga seluruh dokumen diverifikasi. Kategori ketiga adalah pensiunan yang sedang dalam proses mutasi pembayaran, misalnya perpindahan rekening dari bank lama ke bank baru.
Selama proses mutasi belum selesai, sistem otomatis menunda pencairan rapel untuk memastikan dana tidak salah salur. Kategori keempat adalah pensiunan yang meninggal dunia sebelum rapel dicairkan. Dalam hal ini, hak rapel tidak hangus dan tetap diberikan kepada ahli waris yang sah. Proses pencairannya memang membutuhkan verifikasi dokumen kematian dan kelengkapan administrasi ahli waris sehingga waktunya lebih lama dibandingkan pensiunan yang masih hidup. Semua kategori ini dibuat agar hak setiap penerima tetap terlindungi dan tidak ada kesalahan administrasi yang merugikan. Selanjutnya, mari kita bahas peran pemerintah dan PT Taspen dalam memastikan hak pensiunan. Pemerintah memiliki kewenangan menentukan kebijakan penyesuaian gaji dan rapel pensiunan. Semua keputusan mengenai besaran rapel, peraturan, dan dasar hukum berasal dari pemerintah. Sementara PT Taspen menjalankan fungsi administratif, yaitu menyalurkan dana sesuai keputusan resmi. Artinya, Taspen tidak memiliki kewenangan mencairkan rapel secara mandiri tanpa payung hukum dari pemerintah. Hal ini penting dipahami agar Bapak dan Ibu tidak salah sangka dan tetap percaya pada prosedur resmi. Bapak dan Ibu, kita juga perlu menekankan pentingnya mengecek data secara rutin. Sistem pembayaran pensiun berjalan otomatis sehingga setiap informasi yang tidak sesuai atau tidak diperbarui bisa menunda pencairan. Contohnya, perubahan nomor rekening, dokumen identitas, atau status pensiun harus segera dilaporkan ke Taspen. Dengan melakukan pengecekan rutin, Bapak dan Ibu bisa memastikan hak tetap tercatat dan pencairan rapel berjalan lancar sesuai jadwal resmi. Selain itu, penting juga memahami proses verifikasi rapel. Setelah data administrasi lengkap, sistem Taspen akan melakukan verifikasi internal untuk memastikan semua informasi sesuai aturan. Proses ini meliputi pengecekan identitas, dokumen pendukung, dan status pensiun. Verifikasi ini bertujuan agar setiap dana rapel benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Tahapan ini mungkin terdengar panjang, tetapi semua dilakukan untuk menjaga keamanan administrasi dan memastikan tidak ada kesalahan penyaluran. Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita bahas perbedaan nominal rapel. Tidak semua penerima menerima jumlah yang sama karena besaran rapel ditentukan berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, dan pangkat terakhir setiap pensiunan. Oleh karena itu, wajar jika Bapak dan Ibu melihat jumlah berbeda antara satu penerima dengan penerima lain. Hal ini sesuai aturan dan merupakan bagian dari sistem yang adil. Fokus utama adalah memastikan data sendiri valid dan siap untuk dicairkan, bukan membandingkan dengan orang lain. Kemudian mari kita bahas fungsi rapel dalam kehidupan pensiunan. Rapel bukan hanya sekadar angka di rekening. Dana ini sering digunakan untuk biaya kesehatan rutin, kebutuhan sehari-hari, atau membantu anggota keluarga. Dengan perencanaan yang tepat, rapel bisa menjadi tambahan yang sangat berarti dan membantu menenangkan kondisi finansial keluarga. Namun perlu diingat bahwa rapel bukan uang bonus atau hadiah, melainkan hak yang sudah diatur pemerintah berdasarkan regulasi resmi. Bapak dan Ibu juga perlu mengetahui risiko mempercayai informasi tidak resmi. Banyak kabar beredar melalui WhatsApp, media sosial, atau grup chat yang menyebut tanggal pencairan, nominal, atau syarat tertentu. Beberapa informasi ini belum tentu benar dan jika dipercaya mentah-mentah bisa menimbulkan kekhawatiran atau keputusan yang salah. Selalu pastikan untuk mengecek informasi melalui kantor Taspen, aplikasi resmi, atau pengumuman pemerintah. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu bisa tetap tenang dan yakin bahwa hak pensiun akan diterima sesuai aturan resmi. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pemerintah menetapkan rapel dan penyesuaian gaji. Semua kebijakan ini dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Pemerintah mempertimbangkan regulasi, kemampuan fiskal, dan stabilitas keuangan negara. Penetapan rapel yang berlaku surut dilakukan agar pensiunan menerima hak sesuai aturan dan tidak ada kekurangan pembayaran dari bulan sebelumnya. Semua tahapan ini dilakukan untuk memastikan hak pensiunan terlindungi, sekaligus menjaga keberlanjutan sistem pensiun nasional. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan dengan tips praktis agar hak rapel diterima tepat waktu. Pertama, pastikan data pribadi selalu diperbarui di sistem Taspen. Kedua, lakukan autentikasi rutin melalui aplikasi resmi.
Ketiga, jika ada dokumen yang kurang atau rekening berubah, segera laporkan. Keempat, hindari mempercayai kabar yang tidak jelas sumbernya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses pencairan rapel dapat berjalan lancar tanpa kendala dan hak pensiunan tetap aman. Selain itu, penting juga mengetahui bagaimana rapel disalurkan ke rekening pensiunan. Setelah seluruh data dan verifikasi selesai, Taspen melakukan transfer otomatis ke rekening yang telah tercatat. Proses ini dilakukan bertahap agar tidak terjadi kesalahan teknis. Dalam tahap ini, setiap pensiunan bisa memantau melalui aplikasi resmi atau rekening bank masing-masing untuk memastikan dana rapel sudah diterima.